Lomba balap perahu tradisional Ketinting digelar di Pangkep, Sulawesi Selatan. Halo, selamat siang saudara. Selain 5 informasi utama tadi, juga ada informasi soal polemik kenaikan pajak bumi bangunan atau PBB di kota Cirebon yang masih dikeluhkan warga. Ya, sementara itu warga Palestina di Gaza yang tewas kini mencapai jumlah lebih dari 62.000 orang sejak serangan Israel yang bermula di Oktober 2023. Selengkapnya bersama saya Lintang Budiastuti. Dan saya Imron Fadilah. Kita jelang Kompas yang selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kami awali Kompasnya dengan informasi sempat hilang selama 2 hari. Seorang buruh proyek ditemukan tersangkut di pinggir jurang di kawasan Jalan Raya Ubud, Gianyar, Bali. Korban mengalami luka di bagian punggung dan sejumlah bagian tubuh lainnya yang diduga akibat benturan. Korban yang merupakan pria berusia 26 tahun asal Klaten, Jawa Tengah ini sebelumnya dilaporkan hilang oleh rekan-rekannya. Keberadaan korban pun akhirnya diketahui setelah ia menjawab panggilan telepon video dari teman kerjanya. Petugas kepolisian dari Polsek Ubud serta BPBD Gianyar kemudian datang dan mengevakuasi korban. Belum diketahui bagaimana awalnya korban bisa berada di jurang tersebut. Kami hanya bertugas mengevakuasi, jadi kami menurunkan tim, ada 6 orang. Jadi selama 15 menit kami sampai sudah satu tujuan, evakuasi sekitar 15 menit dan sekarang orang yang bersangkutan masih hidup. Kemungkinan ini adalah buruh proyek. Kami juga tidak tahu kenapa sampai jatuh ke jurang. Beralih ke informasi selanjutnya, kebakaran sumur minyak rakyat di Dukuh Gendono, Desa Gandu, Kecamatan Bogorejo, Kabupaten Blora, Jawa Tengah belum juga padam. Api masih berkobar disertai asap hitam yang membumbung tinggi. Petugas gabungan seperti petugas pemadam kebakaran dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah masih tetap berjaga-jaga untuk memantau sumur yang terbakar. Sementara itu, polisi memastikan sumur minyak yang terbakar berstatus ilegal. Sebanyak 4 orang saksi telah dimintai keterangan untuk mencari tahu penyebab kebakaran ini. Kalau status sumur tidak ada izinnya, tapi yang pasti kita dalami dan nanti apabila ada perkembangan penyelidikan akan kami sampaikan ke depan terkait dengan kejadian ini. Ke depan pasti akan saya tidak lanjuti. Nanti kita akan rapat koordinasi dengan Forkopimda dan seluruh stakeholder terkait penanganan tata kelola sumur rakyat yang ada di Kabupaten Blora. Kebakaran sumur minyak yang belum juga padam membuat sejumlah warga yang tinggal di sekitar lokasi sumur harus mengungsi. Tercatat ada sekitar 800 warga yang mengungsi ke balai desa maupun rumah-rumah warga lainnya yang jauh dari lokasi sumur minyak yang terbakar. Warga memilih mengungsi antara lain juga karena di dekat lokasi sumur minyak yang terbakar masih ada 4 sumur minyak lagi yang berjarak sekitar 20 meter. Mayoritas warga yang mengungsi merupakan warga Dukuh Gendong yang berada paling dekat dengan lokasi yang terbakar. Ini kejadian langsung malamnya saya ngungsi. Dua malam. Oh gitu ya. Sama keluarga Pak ya? Keluarga. Di rumah saudara jauh di tempat pengungsiannya? Sekitar 2,5 kilo lah. Langsung ada bluk kan. Kalau pas di rumah sholat. Itu waktu itu warga gimana Pak? Infonya ada yang ngambil tumpahan minyak terus meledak gitu atau gimana Pak? Katanya ya. Katanya warga ambil tumpahan minyak, lalu ada api. Api dari situ, lalu apinya berjalan ke situ langsung jeblos. Kebakaran sumur minyak rakyat terjadi di Dukuh Gendono, Desa Gandu, Blora, Jawa Tengah sejak hari Minggu 17 Agustus siang. Menurut warga, sebelum munculnya kobaran api, terdengar suara ledakan dari titik pengeboran sumur minyak. Akibat peristiwa ini, 3 orang meninggal dunia akibat peristiwa ini. Sementara 2 orang mengalami luka bakar.
Lalu bagaimana penanganan sumur minyak warga yang terbakar di Blora, Jawa Tengah? Kami akan berbincang dengan Kapolres Blora AKBP Wawan Andi Susanto. Selamat siang Pak Kapolres. Selamat siang Mas Imron. Baik Pak Kapolres, yang ingin kami ketahui saat ini, bagaimana penanganan sejauh ini dari ledakan sumur minyak milik warga di Blora, Jawa Tengah? Jadi dapat kami laporkan, saat ini kami berada di lokasi dapur umum yang didirikan oleh Dinas Sosial berkolaborasi dengan Polres Blora. Kami dapat jelaskan untuk rencana hari ini terkait dengan pemadaman sumber api. Kami saat ini masih menunggu tim dari Pertamina Cepu yang nantinya berkolaborasi dengan BPBD, Damkar, dan Polres Blora untuk memitigasi pemadaman di lokasi sumber api. Baik, masih menunggu tim untuk memitigasi adanya semburan kembali di sumber api terutama begitu ya Pak ya. Lalu tadi kami dapatkan informasi Ya, karena Pertamina sedang mempersiapkan sarana prasarana peralatan yang akan digunakan untuk proses pemadaman. Dan saat ini kami dari Polres Blora juga melakukan kegiatan yang pertama, kegiatan trauma healing kepada para pengungsi sehingga bisa memberikan semangat dan keceriaan kembali pasca kejadian kebakaran kemarin. Yang kedua, kami juga membantu dari tim dapur umum dengan menunjukkan personil dari Polres Blora untuk ikut membantu memasak dan menyiapkan makanan pada para pengungsi. Baik Pak Kapolres, yang juga kami ingin tahu, informasi yang kami dapatkan sumur ini ilegal begitu katanya ya Pak ya. Lalu apakah bisa dijelaskan bagaimana sebenarnya sumur ini sudah beroperasi selama ini? Apakah tidak terawasi atau seperti apa Pak? Sumur ini belum memiliki izin dan baru 1 minggu. Jadi saat ini itu sebenarnya masih proses pengeboran. Jadi baru 1 minggu terus kejadian blowout akhirnya bisa menimbulkan kebakaran pada hari Minggu kemarin. Apakah masih ada sejumlah sumur minyak lainnya yang dinyatakan ilegal Pak di sekitar sana? Jadi ada beberapa titik di lokasi tersebut, terutama di Desa Gandu, dan saat ini sudah kami polis line dan tidak ada aktivitas pengeboran dan segala macam terkait sumur minyak yang ada di Desa Gandu ini. Berarti selama ini keberadaannya tidak diketahui Pak ya. Lalu apakah bisa diceritakan Pak, seperti apa sebenarnya selama ini sumur minyak ini yang dikatakan ilegal tadi beroperasi? Jadi ini sumur rakyat. Jadi rakyat melakukan pengeboran, terus apabila ada hasil akan dijual secara black market juga. Berarti dipastikan statusnya benar-benar ilegal begitu Pak? Jadi rakyat tadi dapat bagaimana? Iya. Jadi masyarakat mencari tahu di mana ada sumber minyak, kemudian di sana dia membuat sumur seperti itu Pak, atau seperti apa? Iya. Jadi masyarakat mencari terus melakukan pengeboran tanpa adanya pengawasan, tanpa adanya diikuti dengan SOP keselamatan dan hal-hal yang terkait dengan pengeboran minyak. Lalu hingga sejauh ini sudah ada berapa orang yang diperiksa terkait dengan ledakan yang terjadi di sumur rakyat ini Pak? Dan apakah sudah diketahui yang memeriksa 8 orang 8 yang orang terkait sumur minyak yang terjadi kebakaran kemarin, baik itu masyarakat sekitar, dan ada 8 orang yang sudah kita minta keterangan. Dari sumur yang meledak ini apakah sudah diketahui Pak ini milik siapa atau siapa yang melakukan pengeboran di lokasi ini? Bisa diulangi Mas, karena di lapangan suaranya kurang jelas. Baik, dari sumur minyak rakyat yang meledak di Blora kemarin tanggal 17 Agustus siang, apakah sudah diketahui siapa pemilik atau siapa orang yang melakukan pengeboran di lokasi tersebut?
dengan pemeriksaan? Saat ini sedang pemeriksaan, Mas, masih kita dalami. Nanti apabila perkembangan penyelidikan akan kami sampaikan lebih lanjut. Ada berapa hingga sejauh ini Pak warga yang mengungsi dan bagaimana kondisinya di pengungsian? Untuk pengungsi kurang lebih ada 800 jiwa, alhamdulillah sampai saat ini kondisinya sehat dan kami juga melakukan pemeriksaan kesehatan oleh tim Dokes dari Polres Blora untuk membantu meringankan warga masyarakat yang mengungsi. Warga yang mengungsi berarti belum tahu sampai kapan bisa kembali lagi ke rumah mereka masing-masing begitu Pak ya? Ya, saya pastikan insya Allah hari ini bisa kita mitigasi terkait dengan lokasi kebakaran, Baik. berkolaborasi dengan Pertamina, dengan BPBD dan Damkar. Apabila lokasi sudah steril dan aman, nanti warga masyarakat bisa kembali ke rumah masing-masing. Bisa dijelaskan untuk titik pastinya Pak, apakah berdekatan atau sangat berdekatan, jaraknya berapa radiusnya dari permukiman warga atau dari jalan utama seperti itu Pak? Karena pemukiman warga kurang lebih sekitaran 30-50 meter. Jarak dengan sumur-sumur lainnya? Jarak sumur lainnya ada yang bervariasi, Mas. Ada yang 30, ada yang 40, ada yang 100 meter juga. Tapi masih di area desa yang sama begitu Pak ya? Dan siapapun Iya. berarti yang memiliki hak atas tanah tersebut bisa melakukan penggalian dan mencari tahu keberadaan minyak tersebut Pak atau bagaimana? Mohon diulangi, Mas. Baik, berarti di beberapa sumur yang saat ini sudah terdeteksi keberadaannya masih berada di satu desa yang sama, dan apakah sistemnya siapapun yang memiliki hak atas tanah tersebut bisa melakukan penggalian? Ya, jadi masih berada di lokasi desa yang sama dan warga masyarakat yang memiliki tanah tersebut bisa bisa melakukan pengeboran tanpa seperti yang ilegal, tanpa ada izin dan segala macam. Baik, kami juga lihat tadi informasi atau gambar terkini, api masih berkobar di sana begitu ya Pak. Ya, lalu bagaimana upaya tadi sudah dilakukan dan yang juga kami ingin ketahui targetnya Pak, berapa lama untuk upaya dari pemadaman api di lokasi sumur yang meledak saat ini? Kami targetkan maksimal 3 hari ke depan untuk pemadaman sumber api yang ada di Desa Gandu ini. Baik, terima kasih atas informasi yang Anda telah bagikan di... Baik, silakan Pak, silakan. Baik, terima kasih atas informasi yang telah Anda bagikan di program Kompas Siang hari ini, Kapolres Blora AKBP Wawan Andi Susanto. Terima kasih Pak Kapolres. Ya, Saudara Kompas Siang masih akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya, diantaranya untuk mengawal Pansus Hak Angket Aliansi Masyarakat Pati Bersatu kembali mendirikan posko di depan kantor DPRD Pati.